Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Erlina Widyastuti dengan NIM 2021 12079. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan anggaran. Hakikat anggaran. Anggaran sendiri merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan maupun beban yang direncanakan untuk tahun tersebut. Anggaran sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Dinyatakan dalam istilah moneter, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun, merupakan komitmen manajemen. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih berwenang dari pembuat anggaran. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan variasi yang dianalisis serta dijelaskan. Hubungan dengan perencanaan strategi. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dalam mana anggaran tahunan dikembangkan. Suatu anggaran intinya merupakan potongan suatu tahun dari rencana strategi ke organisasi. Rencana strategi intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Perbedaan dengan prediksi. Suatu anggaran merupakan suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksi akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran, prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Dapat untuk periode kapanpun, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Prediksi biasanya tidak disetujui oleh pemenang yang lebih tinggi. Suatu prediksi diperbarui segera setelah informasi baru mengindikasi adanya suatu perubahan dalam kondisi. Varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Kegunaan dari anggaran, yang pertama, menyesuaikan rencana strategi. Yang kedua, untuk membantu mengkoordinasi aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Berikut beberapa perbedaan dari rencana strategi, anggaran operasi, dan anggaran modal. Untuk rencana strategi, pendapatan dan beban untuk tiap program utama. Tidak perlu bagi pusat tanggung jawab. Rincian tidak sebaiknya seperti dalam anggaran operasi. Lebih banyak beban yang bersifat variabel. Untuk beberapa tahun, dan jumlah total sama dengan anggaran operasi. Untuk anggaran operasi sendiri, untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk tiap unit bisnis, diklasifikasikan berdasarkan pusat tanggung jawab, umumnya meliputi pendapatan, biaya produksi dan penjualan, beban pemasaran, beban logistik ini bersifat kadangkala, umum dan administratif, penelitian dan pengembangan, pajak penghasilan yang bersifat kadangkala, laba bersih, beban dapat bersifat fleksibel, diskresioner, komitmen.
Untuk waktu 1 tahun yang dibagi per bulan ataupun per kuartal. Jumlah totalnya sama dengan rencana strategi, kecuali apabila ada revisi. Anggaran modal, masing-masing proyek modal yang utama didaftarkan secara terpisah. Total pengeluaran proyek itu dibuat secara per kuartal. Dari anggaran operasi dan anggaran modal akan dilakukan prediksi ke kas anggaran neraca. Anggaran-anggaran lain, meskipun fokus utama adalah penyusunan anggaran operasi, anggaran yang lengkap juga meliput anggaran modal, anggaran neraca, dan anggaran laporan arus kas. Beberapa perusahaan juga menyusun laporan untuk tujuan-tujuan yang non-keuangan. Proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada organisasi. Di dalam organisasi ini terdapat departemen anggaran. Departemen anggaran yang biasanya atau tidak selalu melaporkan kepada controller korporat. Menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran, Departemen Anggaran melakukan beberapa fungsi sebagai berikut. Menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait, memberikan bagian bantuan kepada pembuat anggaran dan dalam penyusunan anggaran mereka, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut, mengkoordinasikan pekerjaan dari Departemen Anggaran di eselon-eselon yang lebih rendah, menganalisis kinerja yang dilaporkan kepada anggaran, menginterpretasikan hasilnya, dan membuat laporan ringkasan untuk manajemen senior. Yang kedua itu ada penerbitan pedoman. Langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dalam rencana strategi dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi berakhir. Yang ketiga adalah usulan awal anggaran. Menggunakan pedoman tersebut, manajer pada pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran. Karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, maupun sumber daya lainnya yang sama seperti mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkat yang ada yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang keempat ada negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Atasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang mempengaruhi adalah kinerja dari tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. Banyak pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dari pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik disebut dengan SLAC. Yang kelima ada tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analisis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa totalnya. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh Komite Anggaran kepada CEO. CEO yang menyerahkan yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Yang keenam ada revisi anggaran. Prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.
Yang ketujuh ada anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi yang mengidentifikasi tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan. Anggaran kontingensi menyediakan suatu cara yang cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasinya telah tiba. Berikut ada aspek-aspek keperilakuan. Yang pertama ada partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Suatu proses anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dengan penyusunan anggaran dari atas ke bawah, manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah. Dengan penyusunan anggaran dari bawah ke atas, manajemen di tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Tetapi pendekatan dari atas ke bawah juga jarang berhasil. Yang kedua ada tingkat kesulitan dari target anggaran. Salah satu keterbatasan dari target yang dapat dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan menyediakan pembayaran bonus untuk kinerja aktual yang melebihi anggaran. Yang ketiga ada keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior adalah perlu supaya sistem anggaran mana yang menjadi efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Manajemen juga harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran. Serta penyetujuan tidak hanya sebagai stempel, tanpa adanya partisipasi dari mereka dalam proses persetujuan, akan ada godaan besar bagi pembuat anggaran untuk bermain-main dengan anggaran tersebut. Yang selanjutnya ada teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama ada simulasi. Simulasi merupakan metode yang membangun model dari suatu real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil keputusan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Yang kedua ada estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titip atau point estimate, yaitu jumlah tanggal yang paling mungkin. Sebagai contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu dari beberapa unit serta jenis produk yang akan dijual. Estimasi titik perlu untuk tujuan pengendalian. Estimasi probabilitas dilakukan secara komputer. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaian, kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.